saya akan membahas tentang hal yang terkait dalam ibadah salat kita, yaitu membaca ta'awudz, basmalah dan al-fatihah dalam salat. Saya kira ini juga penting untuk diketahui agar salat kita semakin dekat dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik, jemaah yang dirahmati Allah. Bacaan ta'awudz atau disebut juga dengan isti'adzah adalah bacaan yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut ta'awudz atau disebut isti'adzah. Pada asalnya hukum membaca ta'awudz ini di saat akan membaca Al-Qur'an itu adalah wajib. Asal hukumnya adalah wajib. Berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim." Apabila kamu membaca Al-Qur'an, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Inilah yang menjadi landasan bahwasanya membaca ta'awudz saat membaca Al-Qur'an hukumnya wajib. Maka jamaah yang dirahmati Allah, saat kita akan membaca Al-Qur'an, maka wajib bagi kita untuk membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Jadi diawali dengan lafaz ta'awudz, berlindung dulu kepada Allah. Saat membaca Al-Qur'an yang kemudian di situ tidak ada lafaz basmalahnya, tetap diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Jadi tanpa basmalah, karena memang tidak diawali dengan basmalah, tapi ta'awudznya wajib untuk dibaca. Ya. Ada beberapa lafaz ta'awudz yang diajarkan atau pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seperti yang biasa kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan mayoritas ahli qiraah menilai bahwa lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim inilah yang paling afdal. Inilah yang paling utama. Berdasarkan kepada firman Allah tadi dalam Quran surah An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Kata Imam Syafi'i, inilah lafaz ta'awudz yang afdal. Lafaz yang kedua, A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Ada tambahan ya. Tadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang kedua ada tambahan, A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Ada tambahan, as-sami' dan al-alim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Nah, Imam Ahmad, Imam Hasan bin Salih, Nafi, Ibnu Amr dan Al-Kisai rahimahullahu ta'ala
menilai bahwa lafaz inilah yang paling afdal. Beda dengan pendapat tadi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad memandang bahwa yang paling afdal itu yang ini. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Ini kata beliau yang paling afdal. Lafaz yang ketiga. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Ada tambahan lagi belakangnya. Ya. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Ya. Aku berlindung kepada Allah, Maha mendengar, Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, lafaz ini diriwayatkan dari Hasan dan Ats-Tsauri berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Fussilat ayat 36, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghud fasta'id billahi innahu huwas samiul alim." Maka Imam Hasan dan Ats-Tsauri mengambil lafaz ini sebagai lafaz ta'awud yang kata mereka inilah yang paling utama. Itu yang ketiga. Ya. Jadi sudah ada 3 lafaz. Yang keempat, lafaz yang keempat. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada tambahan lagi, tambahan di belakangnya setelah a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada 3 lafaz tambahan. Ya, berlindung kepada Allah, mendengar, Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari gangguannya, hamzihi dari gangguannya, wa nafkhihi tiupannya, wa nafthihi dan semburannya. Maka kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, setiap lafaz tersebut memiliki athar, memiliki periwayatan. Maka kata beliau, sehingga perkara ini menjadi perkara yang longgar. Silakan mau pakai yang mana, boleh. Ya, pilih salah satunya. Asal jangan 4-4-nya dipakai lagi ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi enggak kelar nanti ngajinya. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Lafaz yang kedua. Lafaz yang ketiga, A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Lafaz yang keempat, A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Pilih salah satunya. Ini perkara longgar. Yang mana kita mudah hafal ya udah silakan. Tapi bagi kita yang masyhur itu yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau misalkan ada orang yang ta'awud pakai lafaz kedua, ketiga, 4, jangan heran. Dan jangan bertanya-tanya, wah ini bid'ah nih, nambah-nambah ta'awud Nabi. Kitanya yang belum tahu. Ya. Maka itu belajar. Kembali tadi, pada dasarnya membaca ta'awud itu hukumnya wajib. Itu saat membaca Al-Quran. Sekarang kita larikan pada saat sholat, bagaimana hukumnya? Jumhur ulama, kalau saya bilang jumhur ulama berarti sebagian besar ulama, menyatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Ini saat sholat ya, bukan di luar sholat. Hukumnya adalah sunnah, dianjurkan. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat hukumnya sunnah adalah Syekh Masyhur Hasan Salman. Beliau mengatakan bahwa hukum membaca ta'awud saat sholat adalah sunnah. Tapi pendapat sebagian ulama mengatakan, di antaranya adalah Atha, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan Ibnu Hazm rahimahumullahu ta'ala, mengatakan hukumnya wajib, berlandaskan kepada Quran tadi, ya.
Tidak ada bedanya. Mau di dalam sholat, mau di luar sholat, saat baca Quran harus baca ta'awud. Ini kata beliau. Tidak ada bedanya. Mau di luar sholat, mau di dalam sholat, saat baca Quran harus baca ta'awud. Pertanyaannya sekarang, Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran apa tidak? Jelas bagian dari Al-Quran. Maka kata beliau wajib baca ta'awud. Maka dari dua pendapat di atas, pendapat yang lebih tepat menurut jumhur ulama yaitu menyatakan bahwa baca ta'awud saat salat itu hukumnya sunnah. Kenapa? Ada dalil yang memalingkan perintah Allah tadi dalam Quran surah An-Nahl ayat 98. Meskipun tadi bunyinya perintah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Al-Qur'an, maka berlindunglah. Hukumnya perintah ini. Berlindunglah, ya. Setiap perintah menunjukkan kepada hukum wajib. Tapi ada dalil yang memalingkan. Ya. Dari hukumnya asalnya wajib menjadi sunnah. Dalil yang memalingkan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami. Dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan, artinya tidak nyenyak. Lantas beliau mengangkat kepalanya kemudian tersenyum. Kami pun bertanya, "Mengapa engkau tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baru saja turun kepadaku suatu surat. Baru saja turun kepadaku satu surat. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, di dalam keterangan athar riwayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa membaca apa? Ta'awud, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Maka inilah kata para ulama yang memalingkan hukum asalnya wajib menjadi sunnah. Ya, baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita udah tahu hukumnya. Yang pertama tadi lafadznya ada 4, yang kemudian yang kedua tahu sudah hukumnya. Baik. Sekarang membacanya di dalam salat. Apakah dengan suara sir, lirih, atau dengan suara jahar? Ya. Meskipun dia perkara sunnah, ya kita tidak boleh tinggalkan. Kita harus menjadi ambil bagian meskipun perkara sunnah. Hukum asal membaca doa ta'awud itu dibaca dengan suara sir, lirih. Ini di dalam salat. Hukumnya. Kenapa? Karena tidak pernah ditemukan dalam riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membaca doa tersebut dengan keras jahar. Demikian pula tidak ditemukan satu riwayat dari para khulafaur rasyidin bahwa mereka mengeraskan bacaan ta'awud mereka ketika salat. Tidak pernah ditemukan. Ya. Di beberapa keterangan hadis tidak pernah kita menemukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila berdiri salat, idza kuntum ila shalah faqabbiru. Apabila kamu berdiri salat, maka hendaklah engkau takbir. Allahu akbar. Ya. Dalam bacaan itu tidak ditemukan ada bacaan ta'awud dengan dikeraskan atau dijaharkan. Nah, itu yang pertama. Jadi bacaannya sir. Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bacaannya disirkan. Ya. Allahu akbar. Allahumma ba'id baini dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bingung enggak? Wah, beda ini. Harusnya dibaca sir. Pertanyaannya adalah, apakah bacaan ta'awud tersebut disyariatkan untuk dibaca setiap rakaat? Misalkan kalau maghrib ada 3 rakaat, apakah setiap rakaat itu dibaca ta'awudnya?
sebelum baca Al-Fatihah. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwa doa ta'awud atau bacaan ta'awud cukup dibaca di rakaat pertama. Cukup dibaca di rakaat pertama dan tidak perlu diulang pada rakaat berikutnya. Tetapi ulama yang lainnya menganjurkan untuk membaca ta'awud ini setiap rakaat sebelum membaca Al-Qur'an. Kembali lagi kepada tadi, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Karena setiap rakaat itu ada Al-Fatihah, maka membaca ta'awud itu harus pertama kali dibaca. Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim berkata, kata beliau begini, sisi pendalilan dianjurkan membaca ta'awud setiap rakaat, bahwa ayat yang tadi, An-Nahl tadi, menunjukkan, menuntut diulangnya bacaan ta'awud setiap kali kita membaca Al-Quran. Jadi setiap kita baca Quran, itu dituntut untuk membaca ta'awud. Ketika misalkan terdapat jeda pemisah antara dua bacaan Al-Quran, misalkan antara rakaat pertama, rakaat kedua, dan seterusnya, karena jedahnya dengan apa? Dengan ruku, dengan sujud, dan semisalnya, maka disyariatkan kembali untuk membaca apa? Ta'awud. Makanya kalau kita lagi baca Quran nih Pak, di rumah, pasti diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah baca satu halaman, tiba-tiba istri manggil. Istri manggil, minta tolong. Kita hentikan baca Quran, kemudian kita bantu istri. Balik lagi baca Quran, itu wajib baca ta'awudz lagi. Ya? Baca ta'awudz lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dilanjutkan bacaan yang tadi. Ya? Nah itu. Syekh Mashhur Hasan Salman hafizahullahu taala berkata, beliau berkata begini. Yang tampak, kata beliau, adalah disyariatkan membaca isti'adah atau ta'awud ini di setiap rakaat. Kenapa? Berdasarkan kepada cakupan makna dari firman Allah tadi, An-Nahl 98. Itu kan makna umum. Setiap baca Quran. Tadi kita sampaikan bahwa karena di setiap rakaat itu ada Al-Fatihah, maka harus diawali dengan ta'awud. Inilah pendapat terkuat dalam madhab Syafi'i yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Nah, jadi setiap rakaat baca ta'awud ya. Tapi ta'awudnya apa tadi? Disirkan. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru baca Al-Fatihah ya. Jadi itu. Nah, selesai nih ta'awud. Ya, selesai. Masuk basmalah. Masuk basmalah. Pertanyaannya, apakah basmalah itu dari bagian Al-Fatihah atau bukan? Bagian Al-Fatihah apa bukan, Pak? Bukan. Di sini juga terjadi perbedaan pendapat nih di jamaah pengajian Masjid Asy-Syuhada terjadi perbedaan pendapat apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bagian, ada yang mengatakan bukan. Ulama sepakat, mereka sepakat bahwa basmalah itu adalah termasuk ayat Al-Quran. Ingat ya, kita bukan bicara Al-Fatihah nih, tapi bicara keseluruhan ayat Al-Quran. Sepakat para ulama bahwa basmalah itu adalah termasuk ayat Al-Quran. Karena memang terdapat dalam Al-Quran. Quran surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balkis, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sepakat ulama, enggak ada beda ulama. Mereka sepakat bahwa bismillah itu adalah bagian dari Al-Quran. Ayatnya ada. Namun terdapat perselisihan di kalangan ulama. Perselisihannya itu sangat kuat. Kuat perselisihannya mengenai
apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Itu kuat perselisihannya. Ditinjau dari segi riwayat qiraah. Nah, dalam sebagian qiraah yang sahih, basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan dalam sebagian qiraah yang lain mengatakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Kita ingin lihat pendapat imam 4 mazhab. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan jumhur fuqaha, para ahli fikih berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ketiga imam ini, Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Maliki, dan jumhur ulama, fuqaha, ahli fikih mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayatkan Imam Muslim, qala Allah Ta'ala, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, setengahnya untukku dan setengahnya lagi untuk hambaku sesuai dengan apa yang ia minta. Ketika hambaku berkata, nah ingat ya, fa idza qala al-'abd, ketika hambaku berkata, di situ tidak dimulai bismillahirrahmanirrahim, tapi dimulai dari mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Ta'ala berkata habidani abdi, hambaku telah memujiku. Maka Imam Hanafi, Imam Malik berpandangan bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Baik. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat, Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Mereka berdalil diantaranya dengan hadis, semisal hadis ketika Nabi SAW memberitahu para sahabat mengenai surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, hiyal alhamdulillahi rabbil alamin sab'u mathani. Surat tersebut adalah alhamdulillahi rabbil alamin yang terdiri dari 7 ayat. Kalau hitungannya 7 ayat, berarti dia masukkan ayat pertama bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin, ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya sampai waladdallin. Kenapa? Mereka menghitungnya. Ya, mereka menghitungnya lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Sehingga tadi basmalah itu bagian dalam 7 ayat tersebut, sab'u matani, 7 yang diulang itu termasuk dalam pandangan mereka basmalah itu hitungannya 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya. Adapun ulama yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, mereka menghitungnya. Tetap mereka meyakini bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat. Tapi mereka mulainya dari alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang mengatakan 7, yang bukan bagian dari basmalah, bukan bagian dari Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, 1. Ar-Rahmanir-Rahim, 2. Maliki yaumiddin, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 4. Ihdinas siratal mustaqim, 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 7. Jadi mereka memisah
Siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah bagian ayat yang terpisah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin juga bagian dari ayat yang terpisah. Ya. Nah, dalil lain bagi yang berpendapat basmalah bagian dari Al-Fatihah yaitu hadis, "Idza qara'tum alhamdulillahi faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was-sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha." Ini hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani. Jika kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena ia adalah ummul Quran, ia adalah ummul kitab, ia adalah 7 rangkaian ayat, dia adalah bismillahirrahmanirrahim salah satunya. Nah, jadi inilah perbedaan pendapat kuat di kalangan para ulama, apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Maka hadis ini jamaah yang dirahmati Allah secara sharih menyatakan bahwa basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, dan inilah pendapat yang menurut kami itu saya pribadi, ya, menurut saya yang lebih rajih bahwasanya basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Adapun pendalilan misalkan dari hadis Abu Hurairah yang tadi pertama kita ambil, ya, itu sudah kita jelaskan, ya. Kalau misalkan Bapak mengatakan, wah, basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, ya, berarti silahkan. Itu mengikuti pendapatnya tadi. Imam siapa? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya. Nah. Taib, kelar basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah atau bagian dari Al-Fatihah. Sekali lagi ini adalah perbedaan pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Dengan tadi dalil-dalilnya, ya, baik dari ilmu fikih, ilmu qiraahnya tadi kita sudah sampaikan. Sekarang kita masuk pada bacaan basmalah. Tentu dalam sholat. Para ulama sepakat basmalah dibaca sir. Dibaca sir itu dibaca lirih, pelan. Pada sholat yang sir. Nah, ini sepakat nih, nggak ada yang berbeda. Pada sholat sir, bacaan basmalah itu dibaca sir. Sholat duhur, sholat asar, nggak ada yang beda. Nggak ada ulama yang mengatakan dijaharkan sholat duhur. Sepakat disirkan. Namun masyhur di kalangan para ulama bahwa mereka berbeda pendapat apakah membaca basmalah sebelum Al-Fatihah itu dikeraskan atau jaharkan atau dilirihkan sirkan pada saat sholat jahar. Maghrib, isya, subuh. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Pendapat pertama, sebagian ulama berpendapat basmalah itu disunnahkan dibaca secara keras, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca jahar. Di antara yang berpendapat demikian adalah ulama Syafi'iyah. Di kalangan ulama-ulama Imam Syafi'i, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang menyatakan bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Maka dibaca secara jahar sebagaimana ayat-ayat yang lain juga dibaca secara jahar. Selain itu mereka juga berdalil dengan beberapa hadis, di antaranya dari Abu Muhammad Abdullah bin Ishaq Al-Adl di Baghdad menuturkan kepadaku, Ibrahim bin Ishaq bin As-Saraj menuturkan kepadaku, Uqbah bin Mukram Ad-Dibi menuturkan kepadaku, Yunus bin Bukhair menuturkan kepadaku, Mis'ar menuturkan kepadaku dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya menjaharkan bismillahirrahmanirrahim ketika salat. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim. Itu pendapat pertama, yang menjaharkan bismillah saat salat jahar. Pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa basmalah itu disunnahkan dibaca sir, lirih, tidak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca sir. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Az-Zailai, Ibnu Qayyim, ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Hanabilah dan lain-lainnya. Mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil yang sahih, yang rajih, yang sharih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan basmalahnya di dalam salat. Inilah yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Juga Imam Abu Hanifah, Imam Hambali memilih pendapat ini. Selain itu terdapat hadis dalam Sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salah bilhamdillahi rabbil alamin." Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman, falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Rawahu Muslim. Aku salat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman, dan aku tidak mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini pendapat yang kedua, bahwa basmalah itu dibaca apa? Sir. Pendapat yang ketiga, ada pendapat yang ketiga, Pak. Ulama Malikiyah, Imam Malik berpendapat makruh membaca bismillah secara jahar. Ini lebih ekstrim lagi nih, dimakruhkan. Al-Qarafi, salah satu ulama dari Imam Malik, mengatakan yang lebih wara', berhati-hati, adalah tetap membaca basmalah dalam rangka keluar dari khilaf. Nah, tapi imamnya berbeda nih. Ulama dari Imam Maliki, yaitu Al-Qarafi, dia mengatakan yang lebih hati-hati katanya tetap membaca basmalah dalam rangka keluar dari khilaf, perbedaan. Namun ia dibaca secara sir dan makruh jika dijaharkan. Nah, jadi tetap baca apa? Basmalah, tapi disirkan. Inilah yang dipilih oleh pendapat Imam Malik. Ulama beliau Al-Qarfi mengatakan demikian. Maka yang tepat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menjaharkan basmalah dan terkadang mesirkannya. Namun yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mensirkannya, melirihkannya, sehingga itu yang lebih utama. Bukan berarti yang menjaharkan salah, benar semua. Tetapi yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah membaca secara sir. Kenapa? Karena sudah diketahui bersama bahwa tadi Anas bin Malik radhiyallahu an yang selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu yang lama, dia mengatakan, saya salat di belakang Rasulullah, saya salat di belakang Abu Bakar, saya salat di belakang Umar, di belakang Uthman. Mereka memulainya dengan bacaan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah kesimpulannya. Ya. Mau pilih dijaharkan, monggo. Mau pilih disirkan, monggo. Tapi jangan rakaat pertama jahar, rakaat kedua sir. Nah, itu juga kurang elok rasanya, ya. Kalau memang sir dari awal. Kalau memang jahar dari awal kedua-duanya. Ya, baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang bacaan apa? Basmalah. Nah, setelah baca basmalah, baca apa lagi? Lalu baca Al-Fatihah, dan ini hukumnya wajib, ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca apa? Tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada mau ditanyakan, Pak? Ada? Tidak ada ditanyakan. Baik. Kita lanjutkan. Maghrib jam berapa ini? 18 ya?
Taib, masih ada waktu. Nah, ketika selesai membaca Al-Fatihah, apa yang dilakukan? Mengucapkan amin. Nah, mengucapkan amin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza ammana al-imam fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, niscaya dosanya yang lalu telah akan diampuni oleh Allah. Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqul amin wa man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dami. Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka katakanlah amin. Siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin malaikat, maka dosanya yang lalu diampuni. Maka jangan pelit Pak kalau ngucapin amin. Ya? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apalagi kalau udah capek. Ya? Capek habis lembur mau pulang, aminnya udah beda tuh. Amin. Ada juga yang bacaan aminnya tergantung nada imamnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin. Amin. Jadi dia ngikutin nadanya imam. Ya. Membaca amin itu tidak sampai kepada wajib, tapi sunnah. Bacaan amin yang benar gimana, Pak? Alif, mim, ya, nun. Kalau ada yang baca begini, amin, amin, enggak panjang a-nya, enggak panjang min-nya, amin. Itu artinya apa? Aman. Aman, Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aman. Siapa? Emang ada yang mau keributan? Hah? Emang ada yang mau demo bilang aman? Yang kedua, kalau dia pendekkan a-nya, dia panjangkan min-nya. Amin. Amin. Itu artinya jujur. Waladdallin. Amin. Jujur. Siapa? Emang ada mau dusta di sini? Atau dia panjangkan a-nya, min-nya dia pendekkan. Amin. Artinya dia minta perlindungan. Yang benar apa? Panjang a-nya, panjang min-nya. Min-nya bisa sampai 4 sampai 6 harakat. Amin. Amin. Artinya ya Allah perkenankanlah atau kabulkanlah. Jadi a-nya 2 harakat, min-nya bisa 4 sampai 6 harakat. Amin. Tapi jangan terlalu panjang, Pak. Nanti Bapak yang ditunggu sama imam kagak kelar aminnya. Amin. Repot kalau begitu. Ya. Jadi jangan pelit ngucapin amin. Baik. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu karena azan maghrib sudah berkumandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.